Kita mulai karena sudah 3:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadz dzulumati ilan nur. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa farmasi. Mudah-mudahan semuanya sehat dan dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, sore ini kita akan sama-sama belajar terkait konsep agama, ya, apa itu ruang lingkupnya, makna agama, sejarah, serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Ini 2 kelas ya, AB atau 1? Halo? 2 kelas Bapak, gabungan. 2 kelas gabungan. Yang presentasi 1? Atau 2? Campuran Oh, gabungan ya? kelompok. Oh, 2 kelompok jadi 1? 1 kelompok dari kelas A dan kelas B, Pak. Gabungan siswanya, Pak. Oh, jadi. Ya silakan yang presentasi. Kalau 2 kelompok presentasi berarti nanti langsung lanjut, dan untuk pertanyaan bisa di kolom chat. Terima kasih. Silakan. Mudah-mudahan cepat selesai. Karena di luar pembelajaran ada tadarus ya, tadarus mandiri nanti. Jadi mungkin 4:30 tadarus mandiri, kita tutup. Silakan yang presentasi sudah siap? Dari kelas A dulu. Ini kelas A ya. Nabila Aulia Rahma. Ya, sebelumnya Assalamualaikum. Sebelumnya Ya, silakan. Saya Agustina Dea Wulandari dari kelompok 3 sebagai moderator. Yang beranggotakan di sini Anggita Atika Widya Stuti kelas A, Dewi Purwaningsi kelas A, Tul Matfuhah kelas B, Nabila Aulia Rahma kelas B. Selanjutnya pembacaan materi presentasi kali ini akan dibacakan oleh rekan saya. Boleh dipersilakan. Ya, baik. Makna sejarah pandangan hidup, makna agama. Agama adalah kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Karena pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Terdiri dari 2 suku kata yaitu A, tidak, dan Indonesia. Di Undang-Undang Hukum dalam bahasa Prancis Belanda
religi, menguasai, mendudukan, patuh, balasan, kebiasaan, agama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Satu, akidah ialah kepercayaan atau keyakinan dalam hati terhadap Allah. Inti dari akidah adalah tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syariah ialah segala bentuk peribadatan baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Singkatnya, syariah merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Aspek inilah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Secara redaksional, syariah sendiri bermakna jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu Al-Quran, Sunnah, hingga ijtihad para ulama. Menurut tulisan ilmiah terbitan di jilid lain dari ruang lingkup yang terkadang dalam aspek syariah mencakup hukum ibadah muamalah dalam hal tukar-menukar harta, munakahat dalam hubungan berkeluarga, siasah dalam konteks bermasyarakat, hingga jinayat yang menyangkut pidana. 3. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa. Akhlak merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka, sehingga dapat menjadi indikator apakah ia termasuk seorang muslim yang baik atau buruk. Singkatnya, akhlak merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata yang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya seseorang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai sejarah agama. Next, Mbak. Latar belakang masuknya agama di Indonesia ada 2 sebab. Yang pertama sebab khusus, yang kedua sebab umum. Sebab khususnya, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Kemudian letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Kemudian sebab umumnya terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa, serta antara pedagang dan penduduk setempat. Kemudian yang kedua, terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Selain melakukan perdagangan, pada saat ini juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Selanjutnya. Faktor penyebab agama Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucap kalimat syahadat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangatlah sederhana. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan tradisi yang ada di Indonesia. Keempat, agama Islam tidak mengenal kasta. Setiap manusia adalah sama.
Penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Kemudian, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Ketujuh, melalui kesenian seperti wayang, serta pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam dan tasawuf. Proses masuk dan perkembangannya agama Islam di Indonesia. Menurut beberapa pendapat. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 didukung oleh Dr. Hamka Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Juned Pariduri, dan Berita Cina zaman Dinasti Tang. Kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Pendapat ini didasarkan adanya makna Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik berangkat tahun 1082 Masehi. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Pendapat ini berdasarkan bukti catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Kemudian ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Yang terakhir, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik pada tahun 1416. Di sana beliau sudah melihat banyak masyarakat yang mulai masuk Islam. Baik, di sini ada gambaran terkait bukti. Di samping sebelah kiri ada Marco Polo dan di sebelah kanan ada nisan dari Fatimah binti Maimun. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dr. Hamka, beliau mendukung pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad 7 Masehi dengan alasan bahwa pada tahun 674 Masehi Raja Taheh Arab mengirimkan utusan kepada Ratu Shima yang terkenal adil dan jujur. Selain itu, di Jawa dijumpai orang Arab Islam. Kemudian Zainal Arifin Abbas, dia mengatakan bahwa tahun 668 Masehi ada utusan Arab di Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia. Selanjutnya, Dr. Andes Juned Pariduri. Dia mengatakan bahwa tahun 670 di Barus Tapanuli di daerah Sumatera Utara, Islam mulai masuk. Dasarnya adalah makam Syekh Muhyiddin di Barus yang berangkat tahun H-48 Hijriah atau 670 Masehi. Kemudian ada berita Cina zaman Dinasti Tang, bahwa di Kanton Atus Sumatera ada orang yang beragama Islam. Asal-usul Islam di Indonesia. Pertama, Islam datang dari Arab. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Yang kedua, Islam datang dari Gujarat, India. Para pedagang Gujarat yang beragama Islam datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Bukti lain bahwa Islam datang dari Gujarat antara lain, yang pertama, adanya unsur-unsur Islam di dalam Indonesia yang menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Yang kedua, bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau di Gujarat. Yang ketiga, Islam datang dari Persia. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Mulai tasawuf berkembang di Persia. Semula tasawuf berkembang di Persia. Pengaruh agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada seni budaya, seperti bangunan masjid, seni ukir dan seni lukis tradisional yang dijumpai pada bangunan masjid kuno dan keraton. Seni tari dan seni musik seperti sudati, yaitu seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian.
Selain itu juga berkembang seni sastra Islam seperti hikayat, babat, dan suluk. Selanjutnya, filsafat dan ajaran agama Islam tersusun ilmu yang mengurai macam peraturan serta hukum guna menetapkan kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat Islam pada Tuhan, ilmu tasawuf, dan ajaran Islam lainnya. Kemudian ada sistem pemerintahan, raja diganti dengan sultan. Kedudukan raja tidak bersifat turun-temurun, tetapi lebih bersikap demokratis. Kemudian sistem kalender. Setelah masuknya Islam, kita mengenal sistem kalender, yaitu ada hijrah atau hijriyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Ya. Selanjutnya, makna Islam sebagai pandangan hidup untuk mencapai suatu keseimbangan hidup, tentu saja yang ideal dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Ini yang memiliki orientasi dunia dan akhirat secara seimbang ya, masuknya di sini. Nah, menurut Fatih Yakan dalam bukunya Mazayani Intimailil Islam, diperlakukan pemahaman terhadap 5 hal. Yang pertama, tujuan hidup. Yang kedua, nilai dunia dibandingkan akhirat. Yang ketiga, hakikat kematian. Yang keempat, hakikat Islam. Dan yang kelima, hakikat jahiliyah. Yang pertama, mengenai tujuan hidup. Tujuan hidup seorang mukmin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di atas permukaan bumi ini adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam hal ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budu. Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Next. Selanjutnya, yang kedua, nilai dunia dibandingkan akhirat. Semua kenikmatan hidup yang didapat di dunia belum berarti apa-apa kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di surga nanti. Kemudian yang selanjutnya, hakikat kematian. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tiap-tiap orang sudah ditentukan ajalnya, tidak bisa dipercepat atau diperlambat sedetik pun. Penyebab kematian boleh bermacam-macam, tapi yang namanya mati itu tetap satu. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal, di mana dan dalam keadaan bagaimana. Oleh sebab itu, sepantaslah setiap pribadi bersiap-siap menghadapinya. Kemudian yang keempat, hakikat Islam. Memahami hakikat Islam artinya memperdalam pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran Islam, hukum dan petunjuk-petunjuknya, sehingga dia dapat mencapai kebaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, hakikat jahiliyah. Tantangan-tantangan yang datang dari jahiliyah abad 20 dan sekarang memasuki abad ke-21, tambah lama tambah kuat. Oleh sebab itu, seorang muslim haruslah ikut mempelajari ideologi jahiliyah, sistem jahiliyah, strategi, dan metode yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Islam, supaya umat Islam dapat membentengi diri dan mengalahkan para pendukung kejahiliyahan dengan senjata mereka sendiri. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari makar mereka. Next. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setelah memahami 5 hal di atas tadi dalam hidup ini, seorang muslim haruslah memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, selalu konsisten beramal dalam Islam. Yang kedua, selalu memperhatikan kepentingan umat Islam.
Yang ketiga, mulia dengan kebenaran dan percaya bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang menolong agamanya. Dan yang keempat, bertolong-tolongan meninggikan kalimat Allah dengan sesama kaum muslimin dalam jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas besar yang tidak mungkin dilaksanakan seorang tanpa bantuan dari orang lain. Baik, begitu saja. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan kelompok yang sudah membacakan paparan materi kita hari ini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini diberi untuk 3 penanya ya. Boleh dituliskan di kolom chat. Maaf, bisa langsung. Sudah 2 kelompok ya yang presentasi? Mohon maaf Bapak, untuk 1 kali pertemuan 1 kelompok yang mau Oh, presentasi. Ini sudah. Kita masuk ke pertanyaan. Tiap kelas ini ya, beda-beda ya. Sudah ada 3. Mau saya lanjut dulu atau mau langsung dijawab? Boleh dilanjut dulu, Bapak, sambil Oke. menunggu jawabannya. Saya sedang merekap ini 3 pertanyaannya. Oke. Konsep agama ini artinya tidak hanya agama Islam, tapi seluruh agama ya, baik agama samawi maupun agama ardi ya, agama bumi. Konsep agama yang pertama, agama secara umum merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan. Ketika bicara sistem, berarti ada pedoman atau panduan sampai teknis atau yang kita kenal SPO ya. Misalnya pedomannya Al-Quran, bagaimana cara sholat, secara detail ada di Al-Hadis ya. Karena itu sistem dari pedoman sampai pelaksanaan. Kalau bahasa manajemen ya dari pedoman, panduan sampai SPO. Serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Ya, tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Ya. Agama terpengaruh atau melebur ke dalam suatu budaya, masing-masing budaya selama tidak menyalahi syariat atau tidak menyalahi akidah ibadah mahdoh ya dalam hal ini. Dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Ya. Kita melihat bagaimana pelaksanaan agama di satu negara dengan negara lain berbeda. Jangankan antar negara, antar daerah suku dalam satu negara juga bisa berbeda ya. Ini tergantung
metode pendekatan yang dilakukan dalam memahami syariat itu sendiri. Syariatnya sama ya, Al-Quran, Al-Hadis, tapi fikihnya bisa berbeda atau pelaksanaannya. Dan konsep agama Islam itu sendiri, kalau kita mengacu pada buku Pedoman Hidup Islami, di sini Islam dikatakan sebagai agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad. Dan Islam itu merupakan al-hidayah, sebagai hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup, material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Ini menarik ya. Nah, selain sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat atau kasih sayang Allah, ternyata Islam hadir untuk menjamin kesejahteraan hidup, material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Lalu dalam konteks material duniawi, kenapa kita masih melihat tidak sedikit umat Islam yang hidup di bawah garis kesejahteraan? Ya, tentu bukan Islamnya yang salah, bukan ajarannya, tetapi umat Islam yang tidak berpedoman pada Al-Quran, yang tidak mengimani Al-Quran, tidak membacanya, membaca terjemahnya, apalagi mengamalkan. Artinya umat Islam jauh dari Al-Quran. Ruang lingkup agama ya, tadi sama ya, cuman tadi dari presentasi pertama mengelompokkan akidah dan ibadah ya menjadi 3 ya di sini, muamalah dengan diri sendiri ya. Tapi secara umum sama ya, bahwa mau diotak-atik seperti apapun, ruang lingkup agama Islam ya hanya ini, 4 ini. Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi. Kemudian dari keempat tadi, kita golongkan dalam 2 tempat ya. Sebelah kiri kita itu misalnya akidah, akhlak, dan ibadah khusus atau ibadah mahdoh itu masuk dalam kelompok purifikasi atau pemurnian. Artinya akidah, akhlak, dan ibadah mahdoh ini harus kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasul. Persis, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Contoh dalam akidah, bagaimana kita harus bersih dari penyakit rohani, ya, seperti bersih dari syirik, bersih dari tahayul, dan bersih dari khurafat. Akhlak tentu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, berbeda dengan etika dan adab. Kalau akhlak lahir dari kekhusyuan beribadah, kalau adab dan etika hasil dari pembelajaran, baik di tempat formal maupun di tempat non-formal. Kemudian yang terakhir adalah ibadah khusus. Nah, purifikasinya adalah bagaimana ibadah khusus kita, ibadah mahdoh kita terbebas dari bid'ah. Ini hanya berlaku untuk ibadah mahdoh. Bid'ah hanya berlaku untuk ibadah mahdoh. Seperti sholat, puasa, dan haji. Ya, sholat, ketentuannya rawatib 5 waktu, ya sudah 5 waktu. Jangan menjadi 6 waktu yang wajib. Sholat subuh, ketentuannya 2 rakaat, ya jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Anu ngantuk banget, kemudian dikurangi jadi 1 rakaat. Anu saking semangatnya, jadi 4 rakaat. Itu juga nggak boleh. Konteks ibadah mah. Kemudian puasa sama ya. Puasa ya. Dari subuh sampai maghrib, ya sudah, itu waktu kita berpuasa. Jangan mentang-mentang karena kuat, kemudian ditambah, aku kuat. Tekan isya, dari subuh sampai isya. Waktu puasanya, yaitu juga termasuk bid'ah. Atau haji, sudah jelas haji tempat dan waktunya sudah ditentukan, bulan Zulhijjah dan di Mekah. Ya jangan dirubah. Kemudian haji bikin Ka'bah sendiri, kemudian waktunya juga tidak sesuai. Itu mahdoh ya. Jadi tidak ada bid'ah di luar mahdoh. Tapi kebalikannya, di sisi kanan, dinamisasi itu dalam ranah muamalah duniawiyah. Dalam ranah muamalah duniawiyah, kita sebaliknya harus melakukan bid'ah, melakukan dinamisasi, modernisasi. Di sini kita
harus pandai memilah sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti, dan mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Atau bahkan harus kita kembangkan. Jadi tidak semua sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul kita ikuti. Nah, kebiasaan atau sunnah Rasul yang wajib kita ikuti adalah dalam bidang akidah, akhlak, dan ibadah khusus atau mahdoh. Itu wajib. Tapi dalam konteks muamalah duniawiyah, kita harus melakukan dinamisasi. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul, misalnya beliau suka memanah, berkuda. Ya, kita tidak wajib harus belajar memanah dan berkuda. Karena itu sunnah Rasul dalam konteks muamalah duniawiyah. Tidak wajib kita ikuti. Karena Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahwa kamu lebih tahu urusan duniamu daripada aku. Itu dalam riwayat dikatakan ketika ada sahabat yang bertanya, seorang petani kurma bertanya bagaimana agar panennya melimpah. Dia bertanya kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Ini dalam aspek muamalah duniawiyah. Ya, kalau tadi sunnah Rasul sukanya, kebiasaan Rasul sukanya memanah, ya kita tidak harus belajar memanah. Apalagi di era sekarang. Kenapa tidak kita belajarnya membuat roket dan lain sebagainya. Artinya yang lebih maju sesuai zamannya. Ini boleh karena konteks muamalah duniawiyah. Sunnah Rasul yang tidak wajib kita ikuti, bahkan wajib kita dinamisasi atau modernisasi. Kemudian makna agama ya. Ini ada seorang cendekiawan Muslim ya, yang memiliki pandangan tentang makna agama bahwa menurutnya agama adalah kebutuhan hidup manusia. Jadi agama itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi justru itu kehidupan manusia. Ini adalah seorang ulama yang juga wartawan. Manusia menurutnya membutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup. Dan manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya. Ya, sumbernya tetap dari Tuhan ya. Tanpanya manusia akan hidup seperti binatang. Ya, yang membedakan manusia dan binatang adalah agama ya. Punya pedoman. Oke. Kemudian definisi lain, agama dalam bahasa Latin disebut sebagai religio, merujuk pada salah satu maknanya adalah religiere, to recover, yang artinya membebaskan. Agama membebaskan manusia dari kegelapan, dari keterbelakangan, dari kebodohan, dan dari kemiskinan. Agama dalam pengertian ringkas adalah sistem tentang tata cara menjalani kehidupan agar hasanah di dunia wal akhirat. Ya, kuncinya di situ. Kita mau belajar atau mau membaca Al-Quran beserta terjemahnya, beserta tafsirnya. Disitulah mukjizat Al-Quran. Banyak ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya membaca Arabnya, ya kita hanya dapat pahala akhirat. Tapi kalau kita membaca Arab dan artinya, terjemahnya, dan mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala di dunia juga. Berupa ilmu pengetahuan dan amalan yang benar. Sedangkan menurut pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, agama merupakan pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup. Seorang manusia hidup itu seperti apa? Tidak asal hidup ya. Bergaul dengan sesama, mengatur alam, wah penting ya. Yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabinya, serta petunjuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan menyiapkan kebahagiaan di akhirat. Benar, kalau kita memang sesuai prinsip Al-Quran, kita pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Sejarah agama, ya sejarah agama secara umum ada dua versi ya, versi Islam dan versi non-Islam.
versi Islam ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentu agama yang pertama adalah agama Islam ya. Karena sesungguhnya ajaran Islam itu sudah dibawa oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah manusia pertama ya, sudah pasti ajaran atau agama yang pertama hadir di muka bumi adalah Islam. Kemudian bagi non-Muslim versinya beragam. Sebelum masuk ke sana, kita lihat pendapat dari Mahatma Gandhi ya. Bagi beliau, agama itu satu pohon dengan banyak cabang. Sebagai cabang, boleh dibilang agama itu banyak, tapi sebagai pohon, agama hanya satu. Ya tadi, dalam Islam pun syariat hanya satu, tapi fikihnya banyak, berbeda-beda. Karena metode dalam memahami Al-Quran dan hadis berbeda ya, berbeda pendekatannya satu dengan yang lain. Nah, menurut para ahli non-Islam ya dalam hal ini, agama yang memiliki usia terpanjang dan merupakan agama pertama dikenal manusia adalah Hindu. Ya bagi mereka, para ahli. Akar penyebarannya ditemukan sekitar 4.000 tahun yang lalu di lembah sungai Indus dan daerah sekitar Pakistan. Karena beberapa ahli meyakini bahwa agama Islam itu baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal sesungguhnya cikal bakal ajaran Islam itu sudah dibawa oleh Nabi Adam yang merupakan manusia pertama. Hanya penyebutannya tidak selugas di zaman Nabi. Pada prinsipnya arti hakikatnya itu sama, Islam, selamat. Dalam ayat itu banyak ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana Islam sebagai pandangan hidup ya. Ini ada di buku pedoman hidup Islami ya. Kalau beli harganya 20.000 atau bisa download ya di Google ya. Saya kira itu nanti kalau ada waktu kita bahas kembali terkait 11 pedoman hidup Islami ya. Sekarang kita kembali ke ini dulu, pertanyaan. Ya, semoga sudah mendapatkan pencerahan ya. Silakan bisa mulai dijawab. Bisa, Pak. Iya. Pertanyaan sudah ditutup ya. Keren. Ini kok saya baru 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Sapna Nadia. Menurut kalian apa saja manfaat mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan di dunia ini, dan berikan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan akidah Islam yang baik menurut kalian. Nah, manfaatnya yang pertama itu timbul rasa ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Terus membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah, karena orang yang lemah akidahnya itu akalnya kosong hatinya, dan akalnya juga terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Kemudian manfaat yang lain, kita juga mampu meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran, dan tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya, begitu sebaliknya. Contoh dari
tujuan kehidupan sehari-hari itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, berpegang teguh kepada kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dapat menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah ataupun ikut kajian-kajian dan lain-lain. Sekian dari jawaban dari kami. Bagaimana, Sapna? Apakah sudah cukup? Oh, Mbak, tadi kan yang dari manfaatnya itu ada kata hurafat. Hurafat itu apa? Good question ya. Nanti apa perbedaan hurafat dengan tahayul? Agak serupa tapi berbeda ya. Sama-sama mengandung kesyirikan. Ya, silakan. Hurafat itu seperti kayak dongeng-dongeng atau cerita-cerita zaman dahulu kayak gitu. Mbak, terima kasih. Hayalan-hayalan yang kurang masuk akal kayak gitu. Yes. Nanti kita bahas lagi ya. Ada lagi selain nomor 3? Direspon. Ya, Pak. Sudah semua, Pak, sebenarnya. Hah? Udah dijawab semua? Belum, ah? Kan baru nomor 3 ya. Menjawab, Bapak. Ya. Kenapa bagi seorang mukmin dunia itu ibarat penjara dan bagi orang kafir dunia itu ibarat surga? Kata siapa itu? Betapapun kesenangan hidup di dunia, tak ubahnya itu seperti penjara kalau dibandingkan dengan kesenangan hidup di surga nanti. Sebaliknya, bagi orang kafir, betapapun susah dan menderitanya hidup di dunia, bila dibandingkan dengan siksaan di neraka, jelas masih surga bagi mereka. Jadi tidak salah kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Al-Munawi rahimahullah dalam Marqiyah Al-Mafatih juga menjelaskan, dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan. Sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya. Sehingga seakan-akan ia berada di surga. Jadi bersabarlah dari maksiat dengan cara menahan diri. Gitu. Yes. Good. Nomor 2 belum? Ya, sudah, Pak. Nomor 2 udah? Belum. Apa pengaruh dalam kehidupan mempelajari sejarah peradaban Islam? Pada dasarnya, mempelajari sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Selanjutnya yang keempat ya, Bapak. Yes. Soalnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Saidatul MS dari kelas 1. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Dewi Saidatul. Pertanyaannya kerajaan pertama di Indonesia itu apa? Kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia itu kerajaan Samudra Pasai. Begitu ya Mbak Dewi Saidatul. Baik Mbak, terima kasih. Samudra Pasai, yes, good. Ya, izin menjawab juga untuk pertanyaan, menurut kalian apa saja manfaat mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan di dunia? Dan berikan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari
yang berkaitan dengan akidah Islam yang baik menurut kalian? Tadi untuk contohnya sudah dijelaskan ya. Ini ada tambahan untuk manfaatnya. Yang pertama, kita untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidupnya dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut. Untuk menghindarkan dari kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Oke, nomor 5. Menjawab pertanyaan dari Mbak Aska, Ya. yaitu dengan berpikir radikal. Dalam berpikir filsafat, juga terkadang ada yang bisa sampai radikal. Arti radikal di sini adalah membahas suatu masalah sampai dasarnya. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini banyak sekali. Contohnya yaitu ketika sedang ada perbedaan pendapat, tentunya harus dibahas sampai ke akar permasalahannya. Bagaimana untuk menyatakan dan menyatukan pendapat tanpa perpecahan. Oke. Enough. Masih ada pertanyaan? Raise hand boleh? Atau ada yang menambahkan? Ya. Ini coba kita bahas nih. Pertama, definisi penjara ini ya, menarik ya. Kenapa bagi seorang mukmin dunia itu ibarat penjara dan bagi orang kafir dunia itu ibarat surga. Sebenarnya kalau ya kita perlu telah hadis tersebut ya, benar-benar hadis sahih atau bukan. Karena dalam Al-Quran sendiri ya umat Islam itu harus hasanah, bahagia di dunia dan akhirat. Nah, apa mungkin orang di penjara itu bahagia ya? Ada yang mengatakan mungkin ya. Ya, mungkin nanti itu pendapat masing-masing. Ada yang di penjara kemudian dia bisa menulis buku, bahkan bisa menulis tafsir. Ya, seperti Buya Hamka. Beliau bisa menulis tafsir Al-Quran karena di penjara. Tapi dengan di penjara tentu kebebasan menjadi sangat terbatas. Nah, ini makna hadis bahwa ibarat di penjara ya. Kalau kita bisa lihat sesungguhnya antara yang dihalalkan dengan yang diharamkan jauh lebih banyak yang dihalalkan. Dan diharamkan ya sangat sedikit. Coba Anda tulis ya, di list. Yang boleh itu apa saja, 1, 2, 3. Yang nggak boleh apa saja. Pasti jauh lebih banyak yang halal, yang thayyib, yang dibolehkan daripada yang tidak. Sebenarnya dari situ menggambarkan itu bukan sebuah penjara ya. Di penjara mungkin ada enaknya bagi mereka yang pengangguran, kan dikasih makan itu kan. Tapi di list kembali enggak lebih banyak enaknya atau tidaknya di penjara. Karena Islam sudah jelas. Doa kita setiap hari, setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Diberi kebaikan dan kebahagiaan. Sungguhnya menjadi orang mukmin ya harus bergembira. Harus bahagia, bergembira di dunia dan juga di akhirat. Karena larangan yang diharapkan itu jauh lebih sedikit. Silakan. Katakanlah makanan. Berapa sih makanan yang dihalalkan jumlahnya? Banyak sekali. Lalu berapa yang diharamkan? Sangat sedikit. Itu kan banyak sekali kemudahan. Bahkan dalam kadar tertentu yang diharamkan pun bisa jadi halal ketika dalam kondisi darurat. Tidak ada makanan yang halal. Nah, kalau dia tidak makan, dia akan mati. Maka makanan yang haram pun boleh. Itu artinya kan tidak seperti penjara yang tentu saja penjara lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Yaitu hanya brainstorming ya.
Saya juga belum tahu kedudukan hadis tadi yang mengatakan bahwa mukmin itu seperti di penjara. Tapi bahwa mukmin itu harus bahagia di dunia dan akhirat, itu Islam, ajaran Islam. Kalau kemudian ada yang mengatakan tidak apa-apa, kita di dunia hidup sengsara, tapi di akhirat kita bahagia. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas ya, hasanah di dunia wal akhirat. Bergembira, bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Saya kira itu ya responnya ya untuk pertanyaan nomor pertama. Kemudian yang kedua, apa pengaruh dalam kehidupan mempelajari sejarah peradaban? Ya, pengaruh yang paling utama adalah kita bisa belajar agar tidak terperosok pada lubang yang sama. Ya, seperti kita umat Islam pernah membuat kesalahan fatal, yaitu dengan menutup pintu ijtihad. Sejak pintu ijtihad itu ditutup, maka kegelapan dalam Islam mulai datang, keterbelakangan, kebodohan. Tapi ketika zaman Ibnu Taimiyah, pintu Islam atau pintu ijtihad di dalam Islam dibuka kembali dan mulai menunjukkan kebangkitan umat Islam. Ini kita dari sejarah ini jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, yaitu menutup pintu ijtihad. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang mengakibatkan umat Islam tertinggal dari umat yang lain. Kemudian yang ketiga, manfaat mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan dunia. Ya, tentunya manfaat yang paling menonjol adalah kita menjadi orang yang sangat percaya diri karena kita bersandar kepada Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang pemberani menghadapi segala tantangan. Karena tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berikan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan akidah Islam yang baik. Ya, sehari-hari dalam akidah Islam, ya kita menjauhi penyakit rohani seperti tahayul, khurafat, dan syirik. Ya, harus kita jauhi ya. Ya, tadi pertanyaan terkait khurafat dan tahayul ya sudah benar. Hanya yang membedakan khurafat dan tahayul adalah pada sisi keaktifan dan kepasifannya. Sama-sama mengandung syirik. Ya, tahayul itu menghayal ya. Tapi sifatnya pasif. Menghayal ketika ada suatu kejadian yang menimpa kita, lalu mengaitkan dengan kejadian yang lain. Seperti kita kejatuhan cicak, lalu kita berhayal bahwa kita akan mendapatkan malapetaka. Itu yang namanya tahayul. Menghayal hal-hal yang mistis, yang sebenarnya tidak ada hubungannya antara malapetaka dengan kejatuhan cicak. Atau tiba-tiba didatangi kupu-kupu, ada yang mengatakan akan ada rezeki, yaitu namanya tahayul, menghayal dengan hal-hal yang mistis, karena tidak ada hubungannya rezeki dengan kupu-kupu mendatangi kita. Berbeda dengan misalnya fenomena alam. Ketika gunung akan meletus, menunjukkan tanda-tanda akan meletus, biasanya hewan-hewan berlarian, turun gunung, burung-burung berterbangan. Itu tanda-tanda alam ya. Berbeda dengan tadi yang tidak ada hubungan. Kalau khurafat sama-sama syirik. Khurafat itu sifatnya lebih aktif. Kita yang aktif, menjadi orang aktif. Misalnya kita mendatangi pohon lalu kita sembah, kita membuat makanan lalu dijadikan sesajen untuk laut, penjaga laut. Itu khurafat, syirik yang lebih aktif. Keduanya sama-sama syirik. Bedanya hanya kalau tahayul pasif, kalau khurafat kita yang aktif melakukan kesyirikan tersebut. Ini sudah ya, nomor 4. Oke, silakan. Kalau kepercayaan tentang hitungan Jawa sama Islam itu gimana, Pak? Misalnya dilarang untuk memperingati hari-hari tertentu begitu. Memperingati hari apa misalnya? Misalnya akan mengadakan acara sesuatu kayak gitu, Pak, untuk
berdasarkan Pernikahan contohnya, Pak. Islam diperbolehkan. Acara apa misalnya yang konkret? Pernikahan. Oh, iya ya. Pernikahan biar baik di tanggal ini kayak gitu ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Ya, secara umum Islam memahami bahwa semua hari itu baik ya. Ada prinsipnya semua hari baik, tidak ada hari yang jelek. Nggak benar itu ada hari sial, hari apa. Kecuali memang hari-hari yang sudah disyariatkan ya. Atau hari-hari yang menjadi sunnah Rasul. Tapi itu sebenarnya masih konteks muamalah duniawiyah. Ya, jangan sampai kita kemudian menentukan suatu hari, kemudian kalau tidak di tanggal ini, ya kita akan celaka. Itu sudah jatuh pada kesyirikan. Karena yang mendatangkan malapetaka itu Allah. Dan dalam bentuk kemaksiatan ya. Jadi kalaupun dilakukan selama tidak ada keyakinan bahwa itu mengandung hubungan mistis ya enggak masalah. Selama itu ya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang mistis itu yang bisa masuk dalam kategori syirik. Terima kasih, Silakan Mas, Pak. ada lagi? Anjir. Nomor 5 apa nih? Izin apa contoh tentang pengaruh terhadap hidup yang salah satunya filsafat? Terhadap kehidupan. Filsafat itu kan falsafah ya. Ya dengan filsafat sungguhnya apa ya, cakrawala berpikir kita jadi terbuka ya. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Penting itu belajar filsafat. Karena dengan belajar filsafat kita bisa menangkap hakikat pesan Tuhan ya. Secara kontekstual, tidak secara tekstual. Karena memahami tekstual dengan tekstual akan berbeda hasilnya. Misalnya ketika memahami sunnah Rasul secara tekstual. Tadi sunnah Rasul misalnya Rasul itu memiliki kebiasaan, memiliki sunnah, memelihara jenggot. Ya, karena ini aspek muamalah duniawiyah, Nabi suka melihara jenggot, ya bukan berarti kita wajib memelihara jenggot. Memelihara boleh dan memelihara juga tidak boleh. Tapi jangan kemudian yang tidak memelihara jenggot kemudian disalahkan, tidak sesuai sunnah Rasul. Ya betul, tidak sesuai kebiasaan Rasul dalam muamalah duniawiyah. Tapi itu tidak wajib kita ikuti. Karena apa Rasul melakukan itu? Atau misalnya ketika berzakat fitrah ya. Kalau kita memahaminya secara tekstual, itu kan kita berzakat fitrah harus dengan barang. Padahal sekarang ulama kontemporer boleh kita zakat fitrah dengan memberi uang, tapi nanti yang membelikan beras adalah panitianya, amilnya. Jadi bukan kita harus membawa beras ke amil, lalu itu zakat fitrah. Tapi kita bisa membayar dalam bentuk senilai berasnya, nanti amil yang memberikan beras atau makanan pokok. Saya kira itu. Yes, sebagai penutup saya nih sedikit tentang ini menjadikan Islam sebagai pedoman hidup ya. Kalau kita baca buku ini ada 11 pedoman hidup ya. Pertama dalam kehidupan pribadi, baik dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Kemudian dalam bidang keluarga, dalam keluarga kita memiliki orang tua. Bagaimana kita harus berbirrul walidain. Kita mungkin memiliki kakak atau adik, ya, bagaimana kita menghormati dan menyayangi mereka.
Kemudian dalam bermasyarakat, ya tadi lita'arufu, agar kita saling mengenal. Jangan sampai kita tidak kenal. Kalau Nabi menganjurkan kenal 40 tetangga kanan kita, 40 tetangga kiri kita, 40 selatan depan kita, atau 40 belakang kita. Itu Nabi sangat menganjurkan dalam hidup bermasyarakat. Dalam berhidup berorganisasi, ya, saya kira mahasiswa di tengah kesibukannya belajar, jangan lupa juga berorganisasi. Ya, ini penting. Karena nanti mereka yang sudah terbiasa berorganisasi dengan yang tidak, ketika lulus kuliah, mereka yang sudah terbiasa berorganisasi lebih siap ya, dalam menghadapi dunia kerja atau dunia nyata. Kemudian dalam mengelola usaha, dalam berbisnis sama ya. Jangan melupakan aspek halalan wa thayyiban dan kemaslahatan. Ya. Juga dalam mengembangkan profesi, ya. Jangan puas hanya S1 farmasi, puas hanya di apoteker, syukur sampai S2, S3, sampai doktor. Saya doakan ya semuanya. Kemudian berbangsa dan bernegara. Bagaimana peran kita dalam berbangsa dan bernegara selama ini? Apalagi 2024 kita akan diuji dengan tahun politik. Ya. Bagaimana peran kita? Kita ikut nggak berkampanye? Misalnya agar tidak ada money politik, agar pemilu jujur, adil, kita harus punya kontribusi itu. Ada sarana medsos ya. Dan juga dalam melestarikan lingkungan. 10. Mengembangkan iptex. Ya. Ini di AIK 4 ya, dibahas tentang bagaimana mengembangkan iptex itu tidak boleh bebas nilai, harus berdasarkan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah mengembangkan seni budaya. Ini penting, seni dan budaya bisa menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Coba kalau kita lihat tidak ada yang berdakwah di bidang musik, nggak ada yang namanya lagu religi. Nanti lagunya dangdut koplo semua ya, kalau nggak ada. Kalau nggak ada wali, kalau nggak ada ungu, ya, apalagi yang lagu-lagu religi itu. Maka mereka yang suka seni dan budaya ya tidak akan pernah mengenal Islam. Dan ini dakwah lewat seni dan budaya akan sangat efektif daripada dakwah dalam metode khutbah atau ceramah ya. Atau seperti saya ini ya. Lebih enak dakwah lewat seni, lebih mudah diterima, menyenangkan, menggembirakan, dan sangat produktif. Ini juga yang dilakukan oleh Wali Songo kan, berdakwah lewat seni dan budaya dan sangat efektif. Saya kira itu ya, di sisa waktu silakan digunakan ya untuk tadarus, membaca Al-Qur'an, Arabnya, terjemahnya, syukur dengan tafsirnya ya. Saya kira itu mari kita tutup dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin end meeting ya.